Oke lah guys, di sini saya akan sharing sedikit pengalaman saya dalam merakit 3D printer ini. Oke, ini adalah 3D printer tipe koreksi. Nah, sebelumnya itu saya sebenarnya berniat untuk membuat CNC. Nah, dan saya sudah join di grup CNC di Facebook. Akan tetapi ada orang yang posting tentang 3D printer dan saya kepo dengan 3D printer. Nah, setelah saya searching, akhirnya saya jatuh hati kepada 3D printer. Nah, seperti itu adalah sedikit flashback saya sebelum 3D printer ini dirakit. Oke. Nah, di samping itu sebelumnya saya juga sudah membeli stepper. Nah, stepper yang saya beli itu NEMA 23. Karena apa? Karena saya kan ingin membuat CNC. Jadi CNC yang ingin saya buat itu agak besar. Jadi saya berpikir kalau NEMA 17 saya pakai nanti tenaganya kurang dan juga area kerja kecil karena NEMA-nya NEMA 17. Jadi saya memilih NEMA 23. Maunya sih NEMA 24 tapi uang saya tidak cukup. Nah, dan stepper NEMA 23 ini juga saya beli bekas. Oke, dan 3D printer ini bisa saya katakan 60-70% itu dari barang bekas. Nah, seperti itu nanti akan saya jelaskan mana saja yang baru di printer 3D saya ini. Oke. Sebelumnya saya membuat base dari 3D printer ini menggunakan besi hollow seperti ini. Nah, seperti ini. Di sini untuk nanti penampang Y-nya. Dan langsung pad di sini. Sebenarnya seperti itu, dan di sini Z sama X. Oke. Akan tetapi kalahnya saya atau kelemahannya itu di Z, di sumbu Z. Jadi saya tidak berani mengelas sumbu Z-nya, takutnya nanti ada miss sedikit. Jadi nggak lancar naik turunnya Z axis. Oke. Nah, di sana saya mencoba melubangi dengan cara mengakal-akali dengan baut. Akan tetapi dia lemah atau goyang-goyang. Jadi saya mulai mengambil tindakan gimana caranya untuk membuat desain yang ringkas tapi juga mudah dibuat dan barang yang mudah didapat juga. Oke. Dan akhirnya saya menemukan Hypercube ini ya dengan tipe koreksi. Nah, di sana saya sudah mulai berpikir apa yang harus saya gunakan untuk membuat base-nya. Yang pertama sudah saya berpikir dan banyak dari website saya menemukan itu menggunakan aluminium profil. Nah, itu kan sudah pasti biasanya. Nah, saya sebenarnya udah mau beli aluminium profil, tapi budget kurang. Nah, karena apa? Karena saya masih ngekos waktu itu dan masih training. Oke? Dan training saya di pariwisata. Nah, saya hobinya ke teknologi seperti ini. Kan jauh sekali ini nyimpangnya. Oke? Nah, setelah itu saya mencoba untuk mencari kayu. Dan saya berpikir kayu apa yang tipis, papan lah saya bilang, papan yang tipis tapi kuat. Nah, saya cari-cari ke sana kemari. Saya pertamanya ingin menggunakan balok reng, oke, balok-balok yang digunakan di plafon, tapi terlalu besar menurut saya. Ini menggunakan kayu jati Belanda, apa ya namanya ya, saya lupa. Pokoknya jati Belanda digunakan untuk packing biasanya, oke. Dan di sini saya membelinya itu 6.000 apa 5.000 rasanya per batang dengan panjang kalau nggak salah 2,5 atau 3 meteran. Oke. Nah, di sana saya ingin merakitnya langsung. Oke. Dan di sini menghabiskan kira-kira berapa ya? Ini ukuran dimensinya ini 40, 45 dan 50 tingginya. Oke. Tapi tidak sepenuhnya bisa digunakan karena ini kan akal-akalan juga. Ini juga menggunakan akrilik bekas. Oke. Akrilik bekas yang saya dapat di kos. Oke. Nah, setelah itu saya rakit, saya potong-potong ini menggunakan mesinnya di teman saya. Nah, kebetulan teman saya itu yang suka hobi CNC, jadi saya gabung di sana. Tapi saya ingin dan bilang sama dia itu untuk membuat 3D printer terlebih dahulu saya. Oke. Dan sambil membantu dia untuk membuat mesin CNC-nya. Nah, mesin CNC-nya dia itu sebenarnya besar. Tapi karena situasi seperti ini saya belum dapat menengok ke sana lagi apakah sudah selesai atau belum. Oke. Nah, di sini setelah itu saya merakit kotak seperti ini. Saya rakit kotaknya dan saya cat serta saya pelamir dengan pelamir kayu. Setelah itu lagi saya cat. Pokoknya saya rapiin benar-benar rapi nih. Sebenarnya di sini banyak sekali lubang-lubang baku, tapi saya tutupi dengan pelamir. Nah, seperti itu. Hingga akhirnya selesai. Dan di sini kan menggunakan smooth rod 8 mm dan menggunakan bearing LM 8UU. Nah, di sini saya menggunakan 12 bearing LM 8UU. Jadi untuk di X axisnya itu 4, di Y axis 4 dan di Z axis juga 4. Oke. Nah, jadi untuk pegangan di
smooth road itu saya menggunakan bekas bekas pegangan jendela. Ada pokoknya yang dari aluminium. Nanti saya akan lihatkan fotonya, oke? Nah, seperti itu saya lubangi dan lubangi untuk pas bautnya. Sebenarnya ada sih yang jual klem ini yang pegang langsung kayak pegangan bearing bearing block. Oke. Tapi itu harganya juga lumayan, 25.000 apa 20.000 rasanya tuh, saya lupa. Jadi saya mengakal-akali bagaimana caranya biar hemat, oke? Dan dengan menggunakan bekas jendela ini saya hanya menghabiskan uang 30.000. Sudah dapat ke 1 2 3 4 5 6 6 pieces pemegangan seperti ini, oke? Nah, setelah selesai di pemegangan, saya mulai berpikir untuk ke di sini, untuk di X-axis. Bagaimana cara pemegangannya? Setelah itu saya menggunakan akrilik bekas. Nah, ini bekas gini sebenarnya nih, bekas gantungan di toko saya ambil, oke? Kos nih kejadiannya. Nah, setelah itu ini kebetulan paman saya itu bekas bengkel mobil, jadi banyak sekali ada baut-baut bekas. Saya menggunakan baut bekas dan juga menggunakan kabel tis atau sering saya sebut itu tali kret, oke? Karena ketika dipasang kret itu bunyinya. Nah, setelah itu sebenarnya saya ingin menggunakan di sini untuk di Z-axis itu ingin menggunakan long rod. Tetapi setelah saya cari-cari di beberapa grup, ternyata long rod itu punya kelemahan. Nah, kelemahannya itu kadang-kadang dia oblak, kocak dia. Nah, jadi saya memutuskan untuk membeli lead screw. Oke, lead screw saya beli di online, di Shopee kalau nggak salah. Setelah itu apa lagi ya? Oke, untuk stepper kan sudah tadi, ini nama 23. Terus yang nema 17 untuk di extruder itu saya dapat di teman saya yang tempat memotong kayu ini tadi. Oke. Nah, itu ya. Dan LCD juga baru, board baru, terus hot end juga baru. Nih baru yang end stop. Terus apa lagi ya? Itu aja sih. Oh, ini lagi aluminium untuk untuk bednya, setelah headbed di sini. Ada headbednya di sini di bawahnya. Oke. Karena pertama kali saya merakit tuh kegagalannya adalah filamen tidak mau menempel di bed. Oke. Dan setelah saya tanya sama guru saya namanya Bang Arya, jadi disaranin buat ada headbednya. Nah, beliaulah yang mengajari saya dari nol. Oke. Dan ini sempat sebenarnya harusnya dulu udah selesai, tapi sempat mangkrak 6 bulan sampai 8 bulanan tuh di atas lemari saya karena kamar saya itu sempit sekali, nggak ada tempat naruhnya. Dan beberapa bulan yang lalu itu kasurnya diganti, tadi yang lebih kecil, jadi ada ruang lah di sini untuk menaruh 3D printer yang besar ini. Jadi saya bisa merakitnya kembali. Nah, terus sebelumnya itu saya tidak menggunakan proximity, oke? Tetapi saya menggunakan end stop biasa. Dan setelah itu kelemahannya saat bed leveling, kadang-kadang saya suka suka beribat, nggak terlalu senang kalau manual bed leveling. Nah, setelah itu saya membeli proximity dengan harga kalau nggak salah itu 30 ribuan, oke, dengan jarak sensingnya 4 mili. Tetapi jika digunakan di aluminium seperti ini, dia hanya jarak sensingnya menjadi 2 mili atau 2,5 mili. Ya gitu, berkurang karena medan magnet untuk aluminium itu sangat kecil sekali, oke? Terus di sini pengalamannya merakit itu sebenarnya seru, tapi bisa saya katakan perlu kesabaran juga. Karena apa? Semua desainnya itu saya pikir sendiri, mulai dari sini. Karena saya kan belum ada 3D printer untuk mencetak. Kalau sebenarnya ada di Thingiverse itu ada yang tipe hypercube koreksi ini yang langsung jadi, oke? Dengan posisi di smooth road X-axisnya itu atas bawah seperti ini. Kalau saya kan depan belakang. Kalau yang di Thingiverse itu atas bawah. Nah, jadi saya tidak punya 3D printer. Bagaimana cara mengakalinya? Ya buat seperti ini dengan menggunakan akrilik bekas. Setelah itu saya menggunakan baut. Di sini saya menggunakan bearing 608 ZZ. Karena saya sebenarnya mau membeli bearing yang tempatnya belt 6 mm ini, tetapi mahal. Nah, saya juga berpikir gimana caranya biar menghemat uang. Oke, saya belinya yang ini karena butuhnya 8 pieces.
Jadi kalau nggak salah itu harganya 15.000 apa 13.000. Kali 8 kan udah lumayan. Kalau saya beli bearingnya itu harganya 2.000-an kalau nggak salah. Setelah itu beli 8 kan cuma 16.000. Nah, jadi segitu hemat, lebih hemat. Terus di sini untuk ZXC-nya itu saya menggunakan besi L. Nah, besi L-nya ini juga saya dapatkan bekas di paman saya minta di gudangnya dia nemukan. Oke. Dan setelah itu di sini juga ada kakinya. Kakinya juga menggunakan kayu bekas. Nih kayu bekas untuk membangun rumah. Saya gunakan. Nah, setelah beberapa lama saya mencoba, sebenarnya ini bednya ini sudah dapat diganti. Karena apa? Karena bed yang pertama itu sedikit melengkung dia. Karena apa? Tripleknya terlalu jelek. Karena triplek bekas cor-coran, jadi agak ada melengkungnya itu, jadi hasilnya kurang maksimal. Dan sebelumnya juga bednya itu adalah kaca. Nanti akan saya perlihatkan kacanya. Nah, kebetulan karena kaca dan lebih kecil bednya, jadi saya ganti dengan aluminium. Ini aluminiumnya saya juga beli di online, karena di Bali sebenarnya kayaknya ada, tapi saya nggak tahu tempatnya di mana, jadi saya malas untuk cari-cari keliling-keliling di Bali. Oke, saya beli online-nya biar lebih praktis. Nah, seperti itu. Dan dari pengalaman ini yang paling susah itu adalah saat pertama kali menjalankan. Saya benar-benar bingung